Ada rencana untuk kemudian melegalisasi undang-undang miras. Orang-orang yang rajin baca Quran juga tertimpa azab Allah karena diam kepada kemaksiatan. Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang masih memberi kesempatan kita untuk bisa menghirup udara dunia, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk perjalanan kita yang panjang menuju Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bertaubat atas semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dalam jejak-jejak kehidupan kita. Maka tentu kehidupan kita yang singkat di alam dunia ini tidak akan kita sia-siakan, karena setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak mungkin seorang muslim mau menyia-nyiakan hartanya, mau menyia-nyiakan pikirannya, mau membuang-buang waktunya, karena dia tahu bahwa setiap detik-detik itu sesungguhnya berkuranglah jasa, berkuranglah jatah kehidupannya di alam dunia. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada hari yang tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, yakni yaumil hisab. Maka seorang mukmin ketika menjalani kehidupannya di dunia, tentu dia akan menjaganya dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga negeri kita dari kehancuran. Itulah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariah. Allah menurunkan syariah untuk menjaga manusia dari kehancuran, menjaga manusia dari kepunahan, menjaga manusia dari kerusakan. Namun hari ini kita pedih dan sedih luar biasa. Ada rencana untuk kemudian melegalisasi undang-undang miras, sehingga miras ini bisa beredar dimanapun, bukan hanya di kota-kota tertentu, tapi lebih mudah dikonsumsi, karena pertimbangannya adalah pertimbangan materi, yakni mengatasi pengangguran, menaikkan sumber pemasukan pajak. Pertanyaannya adalah, sebesar apa keuntungan yang kita dapatkan dari legalisasi miras dibandingkan bahaya yang akan kita dapatkan jika miras ini lebih mudah dikonsumsi oleh umat ini yang mayoritas penduduknya muslim di Indonesia, mayoritas terbesar. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, sudah semestinya kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan penduduk negeri ini dari kehancuran, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita itu ketika diazab oleh Allah, maka orang-orang yang zolim pun akan mendapatkan laknat, azab, karena ditimpakan merata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada kehancuran, kerusakan, kebinasaan yang tidak hanya menimpa orang zolim saja di antara kalian. Berarti orang-orang yang rajin sholat juga tertimpa. Orang-orang yang rajin baca Quran juga tertimpa azab Allah karena diam kepada kemaksiatan. Demi Allah, apa yang kemudian dilegalkan itu sesungguhnya yang Allah benci. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran yang mulia, innamal khomru, sesungguhnya khomr, ritsun, itu najis. Ya,
Dan itu adalah amalus syaitan, itu adalah perbuatan setan. Al-Quran menyatakan fastanibuhu, tinggalkanlah. Kita ini manusia, bukan setan. Maka tidak layak manusia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu tindakan setan. Tindakan setan itu adalah homer, miras, narkoba yang seharusnya dilarang keras dalam rangka menjaga, dalam rangka meningkatkan kualitas anak bangsa, bukan malah dilegalkan, apalagi dibiarkan begitu saja. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru, sesungguhnya khamr itu ritsun, najis. Apakah kita mau makan najis? Apakah kita mau mandi najis? Apakah kita bersedia darah dan daging tumbuh kita dari harta yang najis? Tentu tidak mau. Dan bukan hanya Allah sebut najis, tapi itu adalah ritsun min amali syaitan, dan itu adalah najis dan perbuatannya setan. Tentu kita tidak mau dikatakan setan, apalagi setan yang kemudian berkubang dengan kenajisan. Sudah setan, najis lagi. Betapa jijiknya Islam memandang homer, sehingga kemudian baginda Nabi SAW menyatakan untuk homer ada 10 yang Allah laknat, yang meminumnya, yang menuangnya, yang membelinya, yang minta dibelikan, yang menjualnya, yang memerasnya, bahkan saksinya pun mereka itu sama. Dan minum khamr di dalam Islam termasuk aktivitas kemaksiatan, dosa besar. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kita prihatin, sedih luar biasa. Mengapa sudah seharusnya segala sesuatu yang menghancurkan negeri ini kita jaga dari kehancuran. Kita punya kapal besar. Apakah kita ingin kapal besar bernama negeri tercinta Indonesia ini karam? Tentu tidak. Kita ingin Indonesia ini tumbuh menjadi negara yang besar dan adidaya. Akan tetapi kita prihatin jika kemudian segala sesuatu yang menghancurkan negeri ini justru dilegalkan atas nama penyelamatan ekonomi. Na'udzubillah min zalik. Bahkan baginda Nabi SAW menyatakan homer itu adalah ummul khaba'its. Apa itu ummul khaba'its? Induk, ibu dari kejahatan. Gara-gara minum homer, seorang anak memperkosa adiknya. Gara-gara minum homer, seorang ayah menzinahi putranya, anaknya. Anak laki-laki maupun perempuan. Gara-gara homer, seorang anak membunuh ibunya. Gara-gara homer, seorang suami membunuh istrinya. Gara-gara homer, seseorang kemudian rela melakukan apapun karena akalnya sudah rusak. Maka dari Al-Quran sudah jelas bahwa ini perbuatan setan dan najis. Dari hadis pun Nabi baginda Nabi SAW melaknatnya dan mengatakan 10 yang dilaknat. Bahkan orang yang meminum homer, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, jika dia mati dalam posisi meminum homer, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, marilah kita saling mengingatkan dengan dorongan saling mencintai, bukan benci. Tetapi kita ingin agar negeri ini jauh dari kehancuran, jauh dari perbuatan-perbuatan setan. Cukuplah setan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bukan kita. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang sesama muslim saling mengingatkan akan bahayanya legalisasi miras, legalisasi narkoba yang hari ini nampaknya semakin besar. Bahkan Indonesia merupakan target distribusi dari negara-negara besar agar negeri ini memiliki generasi yang rusak, memiliki generasi yang hancur, memiliki generasi yang berbuat seperti perbuatan bangsa setan dan berlumur dengan najis. Na'udzubillah min zalik. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, jika riba itu yang dilaknat ada 4, yang memakan, yang mencatat, saksi, yang memberi, maka homer ini yang dilaknat ada 10. Tentu dosanya lebih besar, lebih berat daripada dosa-dosa yang lainnya. Maka sudah seharusnya musibah corona yang ada di tengah-tengah kita, sudah seharusnya musibah banjir besar yang menghadang negeri-negeri, provinsi-provinsi kita, sudah seharusnya menjadi sebuah peringatan kepada kita sebelum Allah kirimkan bencana yang lebih besar lagi. Gunung-gunung sudah mulai meradang, pesawat jatuh,
kriminalitas di mana-mana, tingkat bunuh diri semakin tinggi, depresi semakin tinggi. Tidakkah itu semua cukup bagi kita untuk menyadarkan agar kita sudah seharusnya kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita terus memperjuangkan Islam agar kehidupan ini ditata sesuai dengan yang mencipta kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, yakni kembali dalam keadaan baik, karena tentu tidak ada satupun di antara kita kapan dan bagaimana posisi kita meninggalkan dunia ini. Apakah sedang bermaksiat ataukah kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri ini dari kehancuran dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita dan berikan petunjuk jalan kepada kita, sehingga kita Allah tunjukkan kebenaran dan kita diberikan Allah kekuatan untuk mengikutinya, dan Allah tunjukkan kesalahan dan Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhinya. Semoga bermanfaat. Yang benar hanyalah milik Allah, yang khilaf salah kamilah tempatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.